cerita mengenai perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Ya, Markus 5 tertulis. Nanti saudara baca dari ayat 25 sampai 34. Ya, perempuan yang sakit 12 tahun ini, dia sudah pergi ke berbagai-bagai dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Uangnya sudah habis, tapi keadaannya bukan makin membaik, tapi makin memburuk. Tetapi kemudian didengarnya berita-berita tentang Yesus, maka timbullah imannya. Sama seperti saudara di sini yang mendengarkan berita tentang Yesus malam ini, katakan amin. Sama seperti saudara yang duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, dan saudara dengar Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus Jehovah Rafa, Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit kita supaya kita bisa sembuh. Firman Tuhan juga ada berkata, Galatia 3 ayat 13-14, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari semua kutuk-kutuk dosa, sehingga saudara tidak perlu lagi menanggung kutuk dosa. Apakah kutuk dosa itu? Kutuk dosa kegagalan, penyakit, kutuk dosa kecelakaan, kutuk dosa kematian, kutuk dosa kemiskinan. Walaupun saudara bekerja keras, saudara tetap miskin. Walaupun saudara bekerja juga, saudara gagal. Dan saudara tidak melakukan apa-apa kira-kira yang salah, tapi saudara kecelakaan. Itu semua kutuk-kutuk dosa. Saudara mewarisi penyakit yang sama yang dialami oleh nenek saudara, kakek saudara, turun kepada orang tua saudara. Orang tua saudara sakit jantung, saudara juga sakit jantung. Orang tua saudara sakit diabetes, saudara juga sakit diabetes. Itu kutuk dosa, penyakit. Tapi firman Tuhan berkata, saya sampaikan kepada saudara malam ini, Galatia 3, 13-14, Yesus sudah menebus kita dari kutuk-kutuk dosa. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Sehingga saudara tidak perlu lagi hidup dalam kutuk dosa penyakit, tidak perlu lagi mati karena penyakit yang sama, penyakit keturunan. Saudara tidak perlu lagi hidup miskin, tapi saudara bisa bebas daripada kegagalan, kemiskinan, dan hidup diberkati Tuhan. Saudara tidak perlu lagi gagal dalam hidup saudara, tidak perlu lagi terikat narkoba, tapi dalam Yesus ada kebebasan. Yesus pembebas, Yesus pembebas. Lambaikan tangannya, katakan, saya percaya saya sudah bebas Tuhan. Engkau sudah bebaskan saya dari semua ikatan-ikatan dosa. Di dalam nama Yesus, semua roh-roh kuasa gelap, ikatan dosa kenajisan, saya patahkan kuasamu. Dalam nama Yesus, engkau tidak bisa menguasai saya lagi. Dalam nama Yesus, darah Yesus sudah membebaskan saya dari segala kutuk dosa. Mulai hari ini, hidup saya mengasihi Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Begitulah wanita yang sakit 12 tahun pendarahan tadi, yang tidak ada harapan bagi dia. Tubuhnya sudah lemah, uangnya sudah habis, dia makin lama makin miskin, dia makin lama makin lemah, keadaannya makin memburuk. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus, seperti saudara barusan yang banyak mendengar firman Tuhan barusan ini. Dia percaya, dia beriman, timbul imannya. Karena memang iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Maka timbul imannya dan dia mulai berkata, perhatikan baik-baik, dia mulai mengucapkan, apa katanya? Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia mulai mengucapkan imannya. Makanya pada malam ini saudaraku, saudara juga ucapkan pelan-pelan di kursi saudara, di tempat duduk saudara. Ucapkan dengan iman, saya percaya oleh bilur Yesus saya bisa berjalan malam ini. Mana aminnya? Lebih kuat aminnya. Saudara tidak perlu tunggu sampai saya mendoakan saudara. Tadi saya sudah berkata, kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara ucapkan iman saudara, ucapkan firman Tuhan, saya percaya saya sembuh, saya sembuh. Malam ini saya bisa menggerakkan tangan saya, malam ini saya bisa bernafas dengan lega, malam ini saya bebas, saya tidak lagi stroke, tapi saya bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Saya keluar dari kursi roda saya sembuh, jantung saya berfungsi dengan baik, ginjal saya berfungsi dengan baik, paru-paru saya berfungsi dengan baik di dalam nama Yesus. Saya sembuh,
sebelah mati tangannya. Di Matius 12:13 dituliskan, Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu bertindak, dia mengulurkan tangannya, mati tangannya sebelah, nggak bisa bergerak. Tapi dia beriman, dia bertindak. Dia tidak berkata kepada Yesus, Tuhan sembuhkan aku dulu. Macam mana aku mengulurkan tanganmu? Tanganku kalau aku mati, tanganku sebelah. Tidak, dia bertindak, dia ulurkan tangannya. Ketika saudara bertindak, saudara mulai berjalan, saudara mulai melihat. Bagi yang buta, yang tuli mulai mendengar, bagi yang sesak nafas mulai bernafas. Ketika saudara bertindak, maka kuasa Tuhan akan bekerja menjamah saudara, sehingga saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Sekali lagi lebih kuat aminnya. Haleluya. Jadi jangan diam, tapi bertindak. Ucapkan iman saudara. Mungkin tidak cukup kami mendoakan saudara semuanya meletakkan tangan atas kepala saudara, tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan ini, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Aku bebas Tuhan. Firman-Mu berkata, jikalau anak itu memerdekakan aku, jikalau Yesus memerdekakan aku, maka aku benar-benar merdeka. Malam ini aku sudah bebas dari narkoba. Malam ini aku sudah bebas dari kebiasaan buruk lainnya. Malam ini aku menerima mujizat Tuhan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Bertindak, keluar dari kursi saudara, keluar dari tempat duduk saudara, mulai gerakan kaki saudara yang lumpuh, mulai angkat tangan saudara yang tidak bisa diangkat, mulai bernafas bagi saudara sesak nafas. Kalau saudara tidak bisa membungkuk, mulai bungkukkan punggung saudara sambil mengucapkan firman Tuhan, oleh pilur-pilur Yesus saya percaya, saya sudah sembuh. Semuanya angkat tangan. Tutup mata saudara. Arahkan hati saudara pada Yesus. Arahkan hati saudara kepada firman Tuhan. Mari ucapkan perkataan iman ini. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu adalah kuasa yang tidak terbatas. adalah kuasa yang tidak Mujizat terjadi dalam hidup saya. Karena saya percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, oleh pilur Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus.
Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Mari berikan pada di hamba di nama Yesus. Haleluya. Ya, Ibu ini sudah 3 bulan. ya. Bulan 3, sudah 8 bulan. Ya. Kenapa ibu?